Benar. Dibuka dulu, Kak. Dibuka dulu. Ada dulu Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulakan kita dengan membacakan surat Al-Fatihah. Kita niat yang baik, niat yang ikhlas. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang nafi'. Amin. Ini katakan khairun min ad-dunya wa ma fiha insyaallah. Amin. Dapat ridha Allah Subhanahu wa taala ala hadini wa birsari wa ila hadratin nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ali baiti ajma'in. Khususan ila Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi al-Haddad Ba'dawi, khususan ila Habib Ahmad bin Utsman bin Yahya, khususan ila Habib Nawfal rahimahullah, khususan ila Kiai Haji Muhammad Ustaz Amrin, khususan Kiai Haji Jalan Abid Sukabumi, khususan Kiai Haji Sukabumi. Kulluhum syai'un illa ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puja-puji kita syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh keberkahan ini, walaupun hujan kita bisa menggugurkan kewajiban kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan tetesan air hujan yang turun ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mempermudah langkah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam tak lupa terlimpah dan tercurah ke junjungan alam yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersama-sama kita hormati guru kita Habib Ahmad bin Utsman bin Yahya. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan segala urusannya agar terus bisa membimbing kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga para ustadz, para muallim, para jamaah semua yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Baik, kita lanjutkan kajian kita yaitu Syarah Ratib Al-Haddad, masih Adz-Dzikrus Tsani, masih zikir yang kedua, halaman 177. Jadi modelnya model yang begini, angka 7 nih. Yang begini 177 begini nih. Bukan pis, bukan yang begini nih. 177 paling bawah ya. Baris bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Amin. Kemarin kita sudah sampai ke tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqitu Ibrahim lailata usriya bi." Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim pada waktu aku di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala li, kemudian ini Nabi Ibrahim berkata kepadaku, kata Rasulullah, "Ya Muhammad, hai Muhammad, aqri ummatak minni salam, sampaikan salamku untuk umatmu. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada umatmu wahai Muhammad, annal jannata, sesungguhnya surga, thayyibatut turbah, itu bagus subur tanahnya, adbatul ma, tawar airnya, sedap airnya, wa anna girasaha, adapun benih tanaman surga itu ialah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi. Di situ nggak ada, makanya tulis sampingnya rawahu. Ada nggak? Nggak ada ya? Rawahu at-Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi.
Jadi ada beberapa ilmu yang kita bisa petik dalam hadis ini. Memang ternyata umatnya Rasulullah itu memang luar biasa. Umatnya Rasulullah itu nggak ada duanya. Saking keren-kerennya kita ini, sampai-sampai Nabi Ibrahim itu nitip apa tadi? Salam. Nitip salam. Hai Muhammad, titip salam buat umatmu. Masya Allah, itu berapa ribu tahun yang lalu udah titip salam buat kita. Nabi Ibrahim itu kan Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi. Kalau Nabi Adam itu Abul Bashar, bapak moyangnya manusia. Jadi kalau sering itu kita dengar, apalagi orang Betawi itu, dasar emang anak kurang ajar keturunan bapak moyangnya. Ini kata Nabi Adam, urusannya apa sama saya ya? Kok saya dibawa-bawa? Itu jangan ngomong begitu tuh. Namanya Nabi Adam tuh Abul Bashar, bapak moyangnya manusia. Dasar kurang ajar, berdegong sia, emang bapak moyang. Nah, kata Nabi Adam, urusan saya apa? Perasaan saya cuma salah satu kali dibawa-bawa sampai anak cucu. Sampai gini hari dibawa juga. Jangan ya, jangan. Dasar emang keturunan bapak kamu aja udah, jangan pakai moyang. Kalau pakai moyang nanti ke siapa? Nabi Adam. Nah, Nabi Ibrahim ini adalah Abul Anbiya. Kalau Nabi Nuh Abul Rusul, bapaknya para rasul, rasul pertama. Ya, kalau Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena anak-anaknya Nabi Ibrahim ini semuanya menjadi nabi. Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Isa, itu keturunan dari Nabi Ibrahim. Anaknya siapa? Dari Nabi Ishak. Nah, kalau Nabi Ismail turun sampai ke Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diberi gelar Abul Anbiya. Bayangkan Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah. Titip salam ke Habiballah. Jadi semuanya ini orang-orang hebat nih. Ya, maka kita jawab titipan salam Nabi Ibrahim itu dengan jawaban pada takut begini. Kan titip salam nih, Muhammad titip salam dari saya buat umat kamu. Maka kita jawab dengan Waalaikumsalam. Nah, itu salah. Dari mana itu jawabannya? Nah, itu salah. Nah, kita kupas sedikit. Ini soal fikih. Kan kita sering ya, si Anu mana? Nggak ada, titip salam ya. Nah, rata-rata kita jawab Waalaikumsalam gitu ya. Salah. Kalau alaikum itu, kum itu kalian, kamu. Yang titip salam siapa? Dia kan, titip salam ya, bukan orangnya nggak ada. Titip salam ya buat dia, dia jawab Waalaikumsalam. Loh, bukan saya. Yang titip salam siapa? Dia. Maka jawabnya wa alaihis salam. Nah, jadi Sayyidah Aisyah itu pernah didatangi malak Jibril ini datang, wahai Muhammad, kata malak Jibril, sampaikan salamku untuk Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah dalam hadis Bukhari ini, Sayyidah Aisyah mengatakan wa alaihis salam. Itu yang pertama. Jadi kalau ada orang titip salam, salamnya buat si fulan, kita jawab wa alaihis salam. Yang kedua, Sayyidah Aisyah juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jibril datang, malak Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan salamku untuk Aisyah. Kemudian disampaikan, wahai Aisyah, itu loh, malak Jibril titip apa? Titip salam. Maka dijawab oleh Sayyidah Aisyah, alaika wa alaihis salam. Alaikanya ke Nabi Muhammad, alaihinya ke malak Jibril. Jadi dua-duanya dapat. Nah, jadi ini ilmu ya. Jadi kalau kita dapat salam boleh dengan dua jawaban. Langsung boleh wa alaihis salam. Atau yang kedua wa alaika wa alaihis salam. Paham ya? Wah, maka kita jawab titip salam Nabi Ibrahim ini dengan jawaban yang mana mau dipakai? Dua-duanya. Yang bagus itu kita doakan juga, yang ketitipan itu kita doain juga. Iya, biar komplit ya, alaika wa alaihis salam. Kayak gitu. Jadi ini juga penting. Apa hukum menjawab salam yang bentuknya dari SMS, WA gitu. Ini hukumnya apa? Menjawab salam, mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Maka ketika kita misalkan baca nih di WA, di grup atau di japri, assalamualaikum, itu alal faur, wajib hukumnya menjawab secara cepat, langsung dijawab. Begitu kita baca assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Nah, cara ngejawabnya itu seperti apa?
Di sini terjadi perbedaan pendapat. Ini sama-sama mazhab Syafi'i. Yang pertama oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam syarah Muslimnya, beliau mengatakan apabila kamu mendapatkan salam, mendapatkan ucapan salam bentuknya dari kertas tulisan, maka alal fauri, maka secara wajib segera, ya, lazimahu ayyarudda salama alaihi bil lafzi alal fauri idza qara'ahu, maka dia wajib menulis jawaban waalaikumsalam. Imam Nawawi itu. Jadi kalau kita ngelihat ada baca nih assalamualaikum, maka kita balas dengan bentuk tulisan juga dengan jawaban waalaikumsalam. Itu Imam Nawawi. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i yang lain, Syekh Abu Bakar Shatta, kitab Hasyiah I'anatul Talibin, itu juz 4 halaman 215, beliau mengatakan wajib hukumnya sama, menjawab salam secara segera, imma bil lafzi, baik dengan lafaz, au bil kitabi, maupun dengan tulisan. Nah, jadi kita nih nerima SMS nih, assalamualaikum, boleh dengan dua cara tadi. Boleh kita balas dengan tulisan waalaikumsalam, boleh dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu wajib hukumnya. Ini sering kita remehin nih. Apaan sih? Grup nyampah mulu, apaan sih? Itu wajib, itu hukumnya. Jadi kalau kita membaca salam, ya, baik itu di tulisan atau di apapun, maka kita wajib buru-buru menjawab. Tapi salamnya yang benar. Ini kadang-kadang suka disingkat-singkat. As. Apaan asbes? Apa ini aslinya apa? Assalamualaikum itu benar. Assalamualaikum WRWB. Ini apaan? Itu doa itu. Ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan sahabatnya, masuk nih sahabatnya, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, asyarah 10. Datang lagi sahabat yang lain, assalamualaikum warahmatullah, dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullah, isrun 20. Masuk lagi sahabat yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 30. Sahabat ke sebelah nanya, Rasulullah nomor togel apa itu? 10, 20, 30 itu apa? Kata Rasulullah, orang yang mengucapkan salam assalamualaikum 10 kebaikan dia dapat. Orang yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah 20 kebaikan dia dapat. Orang yang full sampai wabarakatuh 30. Lah kalau as WRWB apa itu? Malaikat bingung nih, mau nyatet pahalanya bingung nih, apaan ini? Malaikat gaptek nggak ngerti nih apaan ini. As WRWB nggak dapat pahala itu. Nggak ada di 10, setengah juga nggak, Pak. Lah ASWRWB apaan? Itu dalam tulisan. Yang lebih parah lagi ucapan. Lebih parah lagi. Tok tok tok, melikum. Melikum apaan melikum? Sering nggak kita dengar? Kita nih kalau assalamualaikum gimana kita? Melikum, ada kum doang lah, kum. Yang ngucapin salamnya error, yang jawabnya juga sama koslet. Kum salam. Terus yang benernya mana ini? Dapat pahala nggak? Nggak dapat. Yang bener assalam. Tapi nggak usah kayak orang khutbah. Assalamualaikum nggak usah. Assalamualaikum. Nah, kita jawab yang betul. Waalaikumsalam. Itu secara nggak langsung kita dapat 10 rahmat tuh dari Allah. Begitu doang. Kurang enaknya apa umat Islam? Paling enak gitu. Ya, jadi dengan dua jawaban. Boleh dengan kita tulis dengan jawaban yang benar, boleh kita jawab dengan jawaban yang benar. Jadi itu jawaban dari Sayyidah Aisyah. Tapi Sayyidah Aisyah dapat salam dari siapa tadi? Malak Jibril. Tapi Sayyidah Khadijah lebih keren lagi. Dapat salamnya langsung dari Allah. Lebih keren lagi, nggak tanggung-tanggung. Dapat salam dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari ini. Jadi ketika Rasulullah sedang tahannus, sedang nyepi di Gua Hira, ya, sedang tafakur, datang nih Sayyidah Aisyah bawa makanan, bawa minuman buat Rasulullah, buat suami. Begitu mau nyampe gua, Malak Jibril turun. Apa kata Malak Jibril? Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat. Itu Khadijah bentar lagi nyampe. Sebentar lagi sampai. Dikasih kabar dari Rasulullah. Ma'aha idaun fihi idamun aw ta'amun aw syarabun. Dia bawa makanan loh buat kamu. Kata Malak Jibril, fa idza hiya atatka, kalau dia sudah sampai wahai Muhammad, faqra alaihi assalama min rabbiha wa minni. Sampaikan salam dariku dan dari Tuhannya. Langsung dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai, istriku, mama, kamu dapat salam. Dari siapa? Dari Allah. Jawabannya gimana? Alaihissalam juga gitu.
inilah fakihnya Sayyidah Khadijah. Ini bisa dilihat dalam kitab Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Sayyidah fi Qalbil Mustafa, bagaimana pengaruhnya Sayyidah Khadijah di hati Rasulullah SAW. Besar ini pengaruhnya. Ya. Ini diceritakan fakihnya Sayyidah Khadijah, kerennya Sayyidah Khadijah, alimnya Sayyidah Khadijah. Allah itu kan salam. Salah satu nama Allah itu apa? Assalam. Lah kalau misalkan dibalikin lagi waalaikumsalam dan juga kamu selamat. Kata Allah kan selamat itu punya siapa? Punya saya, kata Allah. Sayyidah Khadijah pinter. Beliau mengatakan apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu. Tuh coba. Allahumma antas salam, ya Allah, engkau adalah keselamatan itu sendiri. Wa ilaika ya'udu salam, dan salam itu akan kembali kepadamu. Kan gitu, Masya Allah. Jadi ulama mengatakan disinilah kecerdasan Sayyidah Khadijah ketika mendapat salam dari Allah, beda kayak kita. Waalaikumsalam, ana habis ngaji nih. Salah. Kepada siapa? Sayyidah Khadijah cerdas mengatakan, loh, kalau saya balikan salam ini, bukankah Allah salam itu sendiri? Maka Allah mengatakan, innallaha wassalam, kata Sayyidah Khadijah. Sesungguhnya salam itu adalah Allah sendiri. Seperti itu. Jadi Sayyidah Aisyah dapat salamnya dari siapa tadi? Malak Jibril. Kalau Sayyidah Khadijah dari siapa? Allah. Dari Allah. Tapi lebih hebat lagi, Nabi Muhammad SAW dapat salamnya langsung dari Allah. Langsung. Kapan itu? Peristiwa Mi'raj. Ketika Rasulullah sampai ke sebuah tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Sidrah artinya pohon, Sidrah, Muntaha artinya ujung. Ujung pohon udah nggak ada lagi. Malak Jibril nggak bisa masuk sampai situ. Kalau seandainya Malak Jibril masuk, hangus, terbakar. Masuk Rasulullah ke situ, begitu sampai di suatu tempat, ini Nabi Muhammad memuji saking indahnya. Beliau melihat warna yang nggak ada warna itu di dunia. Itu warna apa lagi? Beliau melihat keindahan warna yang warna itu nggak ada di dunia. Saya bingung, ini warna apa lagi? Begitu masuk beliau takjub, beliau mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Sangat takjub. At-tahiyyat, segala pujian. Dipuji Allah saat itu. Kaget, kagum Nabi Muhammad. Melihat kekaguman Nabinya datang menghadap Allah, apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Kan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Semua itu punya Allah. Ini indah begini, semuanya punya. Ketika dia kaget, takjub Nabi Muhammad, Allah ngomong, Assalamu alayka, salam untuk wahai Nabi. Langsung. Kalau kita dapat salam dari petinggi, saya rasa lupa yang lain. Dapat salam dari Jokowi, saya dipulangin semuanya. Saya sama abang nggak ingat, sama jamaah nggak ingat, pokoknya saya aja. Tapi enggak dengan Rasulullah. Ketika Assalamu alayka ayyuhan Nabi, salam untuk wahai Nabi, Rasulullah langsung mengatakan Assalamu alayna. Ya Allah, bukan hanya untuk saya, untuk kami semua umatnya. Allah, di bawah kita, termasuk kita nih. Wa ala ibadillahis sholihin. Untuk hamba-hambamu yang soleh, salam juga ya Allah, jangan cuma buat saya. Ketika para malaikat mendengar percakapan antara Allah dengan Rasulullah, malaikat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan diabadikan dalam tahiyat kita. Itu asal usulnya, itu biar paham. Jadi ini bentar lagi kan Isra Mi'raj ya. Nah itu buat ustaz tuh ceramah tuh. Bahannya itu. Mulai dari salam bahas gitu. Masya Allah, luar biasa. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita ketemu salam, begitu jawabannya. Insya Allah udah paham ya. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil dari sini, kita dapat bocoran dari Nabi Ibrahim. Muhammad, sampaikan ke umat kamu, surga itu keren. Surga itu indah loh. Tanahnya subur. Ya kan? Airnya enak. Sampai nih ke umat kamu gitu. Jadi di sini Nabi Ibrahim hanya ngasih bocoran dua ya. Tanahnya subur dan airnya enak. Padahal kalau kita bongkar tentang tentang surga, udah nggak bisa tidur dah. Pokoknya udah kebayang-bayang aja. Sembayang enggak, udah mikirin surga ini dari mana judulnya nih. Sembayang enggak. Ini dari mana judulnya ini? Ya. Jadi dalam hadis Muslim itu saya ceritakan sedikit. Surga itu tanahnya adalah darmakatun baydha. Tanah surga itu lembut seperti tepung yang berwarna putih.
tanah surga itu lembutnya seperti tepung. Nah, namanya darmakatun, tepung warnanya putih, dan namanya darmakah. Baydo, putih. Jadi udah darmakah itu udah tepung putih. Ditekankan lagi dengan baydo, kalimat putih. Jadi dikuatkan lagi. Pokoknya tanah surga itu putih. Lembut selembut apa? Tepung, miskun khalisun, dan seperti parfum misik yang paling harum baunya. Waduh, tanah mana yang model begini? Nggak ada. Setanah-tanah, semahal-mahalnya tanah ada nggak model begini? Nggak ada. Nggak bakal ketemu. Ini nggak kepengen? Nggak? Nggak ya? Pengen? Kalau seandainya kita masuk surga, yang mau kita minta apa kira-kira? Saya mau nanya nih, serius nih. Kalau misalnya diizinin masuk surga nih, ya, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga. Bi ghairi hisabin, tanpa hisab. Tapi itu tadi yang benar ibadahnya. Sayyidina Umar itu lagi kumpul sama para sahabat-sahabat beliau itu. Beliau mengatakan gini, kalau seandainya aku mendengar kabar dari langit yang ada di sini nih semuanya nih, yang ada di sini nih semuanya nih, semuanya masuk neraka kecuali cuma satu yang masuk surga, saya nggak yakin Umar orangnya. Saya nggak yakin. Saya ulangi ya. Kalau seandainya saya mendapat kabar dari langit semua yang ada di sini masuk surga, masuk ke surga, cuma satu orang doang yang ke neraka, saya takut Umar orangnya. Kata siapa itu? Sayyidina Umar. Ada yang meragukan kesolehan Sayyidina Umar di sini? Ada yang meragukan kurang adilnya Sayyidina Umar? Kurang adil apa Sayyidina Umar? Begitu gempa digebrak bumi, diam kamu, emangnya saya nggak adil? Langsung berhenti. Sungai Nil di Mesir saat kering airnya, nggak pakai teknologi yang cukup, dia kirim surat, wahai Nil, kalau seandainya kamu mengeluarkan air karena kemauanmu sendiri, tahan. Tapi kalau seandainya kamu mengeluarkan air karena Allah, aku perintahkan kamu, aku kan khalifahnya, aku perintahkan kamu keluarkan airmu, banjir, pakai surat doang dikirimin banjir, pakai surat, sungai tapi pemerintah kita lebih hebat lagi, nggak pakai surat banjir di mana-mana. Sayyidina Umar aku udah pakai surat dulu, laporan dulu di pemerintah kita enggak. Itu masya Allah kerennya Sayyidina Umar, hebatnya Sayyidina Umar, tawadunya Sayyidina Umar. Kalau seandainya aku mendapat kabar dari langit, semua yang ada di sini masuk ke dalam surga, cuma satu orang yang ke neraka, aku takut Umar orangnya yang ke neraka itu. Dan sebaliknya, kalau seandainya aku mendengar kabar dari langit, semua orang masuk ke dalam neraka, cuma satu doang yang masuk ke dalam surga, saya nggak yakin Umar yang masuk. Siapa itu? Sekarang kita gimana tuh? Kalau kita dengar nih, kalau kita seandainya mendengar semua yang ada di sini masuk neraka kecuali satu yang masuk ke surga, kira-kira siapa itu? Kayaknya saya. Saya soleh banget soalnya. Yang itu kayaknya itu, yang sebelah saya. Allah, siapa kita? Siapa Sayyidina Umar? Jadi saya mau tanya lagi nih, kalau seandainya kita masuk surga mau ngapain? Apa yang kira-kira diminta? Memandang wajah Rasulullah. Hah? Iya, memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelas berat. Ini kelas berat. Benar, ini kelas berat. Kan ada yang mikir kan saya mau minta bidadari 7. Kapan lagi di dunia kawin dilarang takut? Kapan lagi gue poligami? Di akhirat ntar di hari kiamat gue minta 7, gue tanggung-tanggung. Boleh. Di surga itu, kalau orang penduduk kali surga ingin meminta sesuatu cukup mengatakan subhanakallahumma, datang. Apa yang kita mau? Kita mau minum nih, subhanakallahumma, ceret datang, nuangin sendiri, dia balik lagi. Nanti di surga. Nah, jangan mimpi sekarang, serem juga ceret datang sendiri. Serem juga. Cukup mengatakan subhanakallahumma. Tadi dijawab oleh Ustaz Likun, kalau seandainya kita masuk surga, apa yang kita minta? Macam-macam jawabannya, tapi yang paling keren adalah jawaban dari Sayyidina Thauban radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Thauban ini orang yang kecintaannya sama Rasul ini besarnya luar biasa. Sayyidina Thauban ini ke Rasulullah ini kerinduannya besarnya luar biasa ke Rasulullah. Sehari nggak ketemu Rasulullah sakit. Masya Allah. Sehari nggak ketemu Rasulullah. Kalau kita kan sehari nggak maksiat sakit. Kita nih, Bismillah. Kayaknya nggak buat dosa sehari sakit, badan nggak enak gitu. Sayyidina Thauban itu kalau nggak ketemu Rasulullah sehari sakit. Datang nih nemuin Rasulullah nih, pucat wajahnya. Ditanya sama Rasulullah, Thauban, kenapa wajah kamu pucat begitu? Sakit? Enggak ya Rasulullah. Terus kenapa? Ini sebab rindu kepadamu ya Rasulullah. Oh,
kok gini ya Rasulullah, saya kepikiran hari kiamat nanti ya. Kata Sayyidina Sauban nih, curhat sama Rasulullah. Maksudnya gimana Sauban? Kalau seandainya nanti di hari kiamat, engkau kan ya Rasulullah udah pasti masuk surga, jelas itu. Firdausil A'la yang paling tinggi lagi. Itu udah jelas lah. Lah kalau saya ya Rasulullah kan Sauban ya Rasulullah. Siapa engkau, siapa saya? Kalaupun seandainya Allah memasukkan saya ke dalam surga, paling surga yang paling bawah. Engkau di surga yang paling atas, nggak ketemu ya Rasul. Itu kalau saya masuk surga. Kalau seandainya Allah memasukkan saya ke dalam neraka, la araka abada ya Rasulullah, maka niscaya aku tidak akan pernah bisa lagi memandang wajahmu ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Sauban ini yang beliau takutin itu bukan neraka, bukan panasnya siksa api, bukan. Kalau seandainya aku masuk surga, aku pasti paling bawah. Loh, kita nggak ketemu ya Rasulullah, engkau paling tinggi, nggak mungkin ke bawah-bawah, ngapain ke bawah? Itu kalau saya di surga. Lah kalau saya di neraka, beliau nggak mengatakan, panas ya Rasulullah, saya nggak sanggup disiksa ya Rasulullah. Enggak. Lah kalau saya masuk neraka, la araka abada ya Rasulullah, niscaya aku tidak akan pernah lagi bisa memandang wajahmu ya Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicinta. Nah, makanya kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Lanjut, wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhil kalimatul arba', keempat kalimat ini yang mana? Subhanallah, 1 alhamdulillah, 2 la ilaha illallah, 3 Allahu akbar, 4 hadhil kalimatul arba'u, keempat kalimat ini man qalahunna, barang siapa yang membacanya, gurisat lahu, akan ditanamkan baginya, bikulli wahidatin, setiap satu bacaan, syajaratun fil jannah, sebuah pohon di surga. Rawahu Ibnu Majah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi keempat kalimat ini, satu bacaan nih, satu kalimat ini satu pohon. Jadi kalau kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, berapa pohon? 4 pohon. Ini hadis lengkapnya ini panjang ini. Ini berkaitan dengan Abu Hurairah yang kemarin sudah kita bahas. Lalu kitab Syarah Ratib ini beliau begini al hadis ya. Nggak disebutkan rawahunya siapa, riwayat siapa, enggak. Makanya saya berusaha mencari biar lebih enak lagi ya. Ini adalah riwayatnya siapa barusan? Ibnu Majah. Jadi hadis lengkapnya ini berkaitan dengan kisahnya Sayyid Abu Hurairah. Jadi ketika Sayyidina Abu Hurairah sedang menanam pohon, sedang berkebun, Rasulullah lewat. Dilihatin sama Rasulullah, ditanya, Abu Hurairah ngapain? Lagi nanam ya Rasulullah, lagi berkebun. Buat apa? Ya kalau nanti panen bisa saya pakai untuk keperluan saya sehari-hari ya Rasulullah. Begitu kan? Kemudian Rasulullah mengajarkan apa? Ala adulluka ala firasin khairin laka min hadza. Abu Hurairah, mau nggak kamu aku ajarkan, kata Rasulullah, suatu perbuatan yang lebih manfaat dari apa yang kamu tanam itu? Mau nggak? Abu Hurairah mengatakan, mau ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yughrasu laka bi kulli wahidatin syajaratun fil jannah. Kalimat tadi itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih bagus, lebih baik, lebih utama dari apa yang kau tanam. Sebab nanti Allah akan menanamkan buat kamu pohon di surga. Ya, di situ. Inilah memang di sini ya kecerdasan Rasulullah ya, jeli melihat peluang. Itu nggak mentang-mentang Rasulullah lagi lewat, sahabatnya lagi pada macul, lagi pada berkebun. Ini gimana sih sahabat Nabi kerjaannya macul? Gimana sih sahabat Nabi kerjaannya dunia mulu, dunia? Tiru dong saya. Enggak begitu. Tapi ketika beliau melihat ada peluang di situ, jeli nih Rasulullah. Ngapain? Nanam apa? Nanam pohon. Mau nggak kamu nanam pohon tapi di surga? Jeli itu. Rasulullah tuh begitu, pintar Rasulullah. Nah makanya ini nasihat saya buat para ustadz di sini, buat para muallim, beginilah sosok sebagai seorang dai. Jadi harus jeli melihat peluang. Jangan umat
masyarakat lagi berbuat sesuatu main ini dunia mulu, dunia ngaji dong. Nah, jangan begitu, jangan. Rasulullah aja seperti ini, ya. Kita cari peluang-peluang, makanya kebijaksanaan Rasulullah ini ditiru oleh para wali songo, berhasil. Ini satu-satunya mungkin di dunia yang dakwah tanpa perang kepada Indonesia. Satu-satunya dakwah tanpa perang di Indonesia. Karena melalui kebudayaan masuk. Beduk, dipelintir-pelintir lagi kan. Wayang, dipelintir-pelintir lagi. Selagi tidak bertentangan dengan syariat, pakai. Beda. Makanya kita sebagai para muallim itu harus jeli. Yang kedua, ilmu yang kita ambil adalah Sayyidina Abu Hurairah sedang menanam pohon. Diajari oleh Rasulullah, kalau kamu pengen nanam pohon di surga, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Di sini adalah sebuah nasihat buat kita, apapun yang kita kerjakan, pekerjaan kita ini diselingi dong dengan bacaan ini, selingin. Kita sambil ngetik subhanallah alhamdulillah wala. Kita sambil nyupir subhanallah walhamdulillah wala. Jadi dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Jadi kita praktekkan ya, kita praktekkan. Jadi jangan dunia aja dunia. Jangan dunia terus. Kita selingi sekali-kali dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lanjut bi syarhil wasiyah, dalam kitab Syarah Al-Wasiyah, warada disebutkan dalam sebuah hadis fi mengenai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Keutamaannya apa? Yahtutnal khotoya, itu bisa menggugurkan dosa, kama tahuttus syajaratu waraqaha, sebagaimana bergugurannya pohon daun dari pohonnya. Ini saya bingung ya, di mana-mana saya ngisi ini. Kalau seterangin keutamaan menghapus dosa, kayaknya slow responnya, slow gitu. Kayak nggak punya dosa kayaknya ya. Jadi begitu, ini bisa menghapus dosa, alhamdulillah. Enggak gitu, santai, kalem. Coba begitu saya kasih amalan yang ada bau-bau duit, wah ini dia kencang banget. Makanya saya perhatiin, ini amalan membaca, masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Capek nggak? Dosa kita habis. Nggak ada yang bilang alhamdulillah, masya Allah, enggak itu. Coba saya bilang, ini amalan ini bisa mancing duit. Wah ini dia. Ambil ijazahin, minta ijazah aja udah. Ini gini, logikanya ini. Kalau ada amalan yang kaitannya dengan hapusnya dosa, itu otomatis ada sangkut pautnya dengan rezeki, udah otomatis itu. Saya kasih metode nih. Jadi kalau kita minta amalan sama kiai, terus ternyata ini keutamaannya adalah menghapus dosa, maka itu otomatis nyetel dengan urusan fulus, udah pasti itu. Contohnya, saya sering kalau diminta, Ustadz, guru, tolong dong kasih amalan supaya rezeki lancar, istighfar yang banyak. Kenapa? Memang ada dalilnya. Barang siapa melazimkan istighfar, Allah keluarkan segala kesulitannya. Yang susah-susah, Allah mudahkan segala urusannya. Dan mancing rezeki dari min haitsu la yahtasib, dari jalan mana aja. Saya mikir, apa urusan istighfar dengan fulus? Jadi kalau kamu pengen rezeki kamu lancar, baca istighfar yang banyak. Saya mikir, apa hubungan antara istighfar dengan fulus? Apa coba? Gini logikanya. Kalau saya ada perlu sama Aba, ya, tapi saya punya salah sama Aba, saya punya dosa sama Aba, saya minta sama Aba, Aba ngasih nggak? Mbak, alapu nih Mbak nih, minta duit Mbak. Lah kemarin anak kurang masih punya salah, masih punya dosa sama aneh, kata Aba. Belum minta maaf, main minta aja. Dikasih nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak, saya banyak dosanya, banyak salahnya, maafin. Ngomong-ngomong Aba ganteng banget Mbak. Iset. Kita puji ini dia nih, kita angkat ini. Ngomong-ngomong rokok habis nih Mbak. Kira-kira Aba ngasih nggak? Lah begitu juga dengan Allah. Siapa di antara kita yang nggak punya dosa? Ada? Nggak ada, karena dosa kita banyak dan dosa itu penyebab mampatnya rezeki. Minta maaf dulu, minta ampun dulu, ya Allah, ampuni dosa hamba, ampuni dosa hamba. Ngomong-ngomong leasing udah depan rumah ini. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Lah kata Allah, gimana caranya? Ente yang ready tanding suruh bayar, kata Allah. Ini nih, jadi kalau kita dikasih amalan yang kita itu suka unik ya, minta amalan yang aneh-aneh. Saya minta rezeki, baca istighfar. Aduh, istighfar mah udah umum.
Coba kasih bacaan yang Brajamusti. Wah ini nih kayaknya nih keren nih. Dicari yang keren. Ini kan, nah ini masalahnya, ini penyakit bukan hanya nimpa kita. Nabi Musa juga sama. Ya Allah, saya minta amalan. Amalan yang paling top. Pokoknya yang paling keren, nggak ada lagi salahin amalan itu. Apa kata Allah jawabannya? Nah, Nabi Musa mikir, dah Brajamusti nih kayaknya. Bukan. Kamu mau Musa amalan itu? Mau ya Allah. Baca la ilaha illallah. Ya Allah. Itu juga siapa juga baca, kata Nabi Musa itu. Musa, ini yang bikin kamu masuk surga. Emang kalimat apa yang bikin masuk surga? Ini, jadi nggak ada lagi amalan yang lebih keren dari la ilaha. Bukan Brajamusti, waringin sungsang, saipi angin. Bukan, apaan itu? Bukan amalan-amalan begitu. Jadi kalau disebutin misalkan ini amalannya bisa menghapus dosa, alhamdulillah, pulus nih, pulus. Ini ya Allah. Jadi ini membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, apa tadi? Bisa menghapus dosa. Saking gampangnya, ada pohon daunnya kering, dierag gini, digoyangin. Rontok daunnya, dosa kita juga sama. Masya Allah. Cuman yang nanti pas ngewiridinnya nih, dosa apa pulus? Nah, yang sebenarnya nih. Nah, tadi saya pagi ngobrol sebelum berangkat. Jadi begini, di kitab Nuruz Zolam itu Nabi Musa ngeluh sakit gigi sama Allah. Tadi pagi itu saya cerita. Nabi Musa ngeluh, ya Allah sakit gigi ya Allah. Dia curhat sama Allah, curang Mbak. Sakit gigi doang langsung lapor ke Allah. Kita ke puskesmas. Ya Allah sakit gigi. Kata Allah, kamu cari rumput modelnya begini-begini di kampung Anu, ambil. Ketemu, terus apa ini Allah? Gigit, digigit sama Nabi Musa, sembuh. Lupa nih Nabi Musa. Sama karakter manusia begitu. Kalau lagi susah ingat siapa? Untuk Allah. Begitu sukses, lupa. Sama Nabi Musa juga. Lu bertahun-tahun nggak sakit-sakit, kambuh sakit giginya. Begitu kambuh, waduh. Ingat dia nyari apa? Kan udah dapat resep. Wah, nyari rumput nih. Dicari rumput, langsung digigit. Bukannya sembuh, makin bengkak. Ya Allah, dia curhat lagi ke Allah langsung. Ya Allah, ini punten ini, kemarin saya gigit ini sembuh nih. Kok sekarang makin bengkak? Apa kata Allah? Musa, kemarin engkau menghadap aku dulu, baru nyari sabab, baru nyari syariat. Lah sekarang kamu dibalik sih, syariat dulu, baru nyari aku, kata Allah. Nah ini nih kayak gini nih. Ini amalan-amalan yang mengandung ampunan dosa itu kemungkinan besar menarik rizki. Yang masalahnya otak kita ini lebih kuat kemana? Ke rizki kah atau ke ampunan kira-kira? Ke rizki. Nah ini salah tadi, nyari rumput dulu. Padahal mah dosa dulu. Fokus aja dulu dosa. Lah kalau dosa udah diampunin, insya Allah minta apa juga dikasih. Begitu logikanya. Ya paham? Ini sering soalnya saya dapat komplainan, bukan komplainan, curhatan dari jamaah yang pertama saya kasih dibaca istighfar 10.000, 3 hari cash, 3 hari report, masya Allah 3 hari. Begitu ada masalah lagi dipakai nggak manjur lagi. Kenapa? Bukan salah istighfarnya, otak ente yang salah. Si rumput itu tadi otaknya semua. Kemarin aja sekian juta gol, 10.000, kalau 20.000 sekian puluh juta nih. Tuh ke situ larinya, itu yang salah. Jangan ya. Jadi fokus, konsentrasi. Wa warada juga disebutkan dalam sebuah hadis annaha mujibatun lil jannah. Sesungguhnya bacaan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ini adalah mujibatun lil jannah, menyebabkan pembacanya masuk ke dalam surga. Dijamin itu. Wa annaha ghirasul jannah. Orang yang membaca ini dia akan mempunyai pohon di surga. Ini sering saya sampaikan, kalau kita punya pohon di surga, masa iya orang yang punya pohon nggak masuk? Bener nggak? Itu ada perumahan tuh, ada perumahan. Kalau kita mau beli langsung beli kapling dulu kan? Nah kita beli kapling nih. Itu ada perumahan bagus. Ah ini udah punya kapling bro, tenang aja. Bangga nggak? Bangga. Dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kita beli kapling di surga loh. Rumahnya biasa aja. Biasa aja. Coba kalau di perumahan elit di sini mana, Pak? Hah? Perumahan elit sini. Kalau kalian punya perumahan elit di sini bangga nggak? Kalau kau punya kapling di surga biasa-biasa aja makanya. Ini kayaknya udah lebih ini lagi, kayaknya lebih ahli, lebih dalam lagi surganya kali ini. Jadi gitu. Kalau kita punya pohon di surga, masa iya kita nggak ngelongok atau
Ya Allah, maaf nih saya permisi mau ngeliat kebun saya gitu. Gitu ya. Kalau kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah tuh, kalau kalian ini, kita nih ibadah mengharapkan surga itu ditentang oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya Allah, saya nggak butuh surga karena surga itu kebun. Tuh. Wa annaha ghirasul jannah. Tanaman surga itu adalah kalimat subhanallah tadi kan. Surga cuma kebun. Saya nggak butuh. Wah, Wahabi habis tuh. Wah, ini bid'ah, sesat, kafir, musyrik. Neraka aja orang Wahabi itu kacau. Main neraka aja orang. Jadi neraka kayaknya di tangan dia. Surga kosong, neraka penuh. Semuanya dibinahin. Sayyidah Khadijah, seperti Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan saya nggak butuh surga, sebab surga cuman kebun. Yang saya butuh yang punya kebun. Itu siapa? Oh iya. Emang nikmatnya paling tinggi apa? Ketika nanti penduduk surga dikumpulkan oleh Allah, gimana dia mau nambah lagi? Wah cukup ya Allah, udah enak banget udah. Cukup, udah kenyang kopi udah anget ini. Udah enak lah pokoknya. Bener nih nggak mau lagi? Udah ya Allah cukup. Mana tadi kan cukup mengucapkan apa tadi? Subhanakallahumma. Datang apa yang dia mau? Subhanakallahumma. Ketika Allah menampakkan wajahnya. Ketika itu kita bisa memandang wajah Allah. Ketika memandang wajah Allah, semua kenikmatan tadi subhanakallahumma nggak ada apa-apanya. Ternyata kenikmatan surga yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling besar adalah memandang wajah Allah. Maka jaga mata kita. Kita jaga mata kita dari maksiat. Kenapa? Sebab kita akan pakai mata kita untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Pakai. Wa annaha ahabbul kalami ilallah. Wah, ini kalau ujiannya sampai jam 3 kita ngaji sampai jam 3 ini, Pak. Wa annaha ahabbul kalami ilallah, sesungguhnya kalimat tadi, kalimat yang jadi gini, kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu disebutnya dengan kalimat al-baqiyatus shalihat, ya. Yang udah kita bahas ya. Kalimat apa namanya? Nah, wa annaha ahabbul kalami ilallah al-baqiyatus shalihat itu adalah zikir yang paling Allah cinta. Zikir yang paling Allah cinta. Kan enak ya, kita dikasih bocoran loh sama Rasulullah nih. Kalau kita lagi nguber-nguber perempuan yang kita sayang, bener gak? Yang kita bawain apa? Kesenangannya apa sih itu perempuan kan? Bener gak? Dia senangnya gorengan jangan dibawain martabak. Ini gimana sih? Saya sayang mending salah. Saya gorengan jangan martabak. Lah, ini kita lagi PDKT nih, berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah. Dikasih resepnya sama Rasul. Kalau kamu pengen PDKT sama Allah, langsung diterima. Annaha ahabbul kalami ilallah. Kalimat al-baqiyatus shalihat itu ucapan yang paling Allah cinta. Udah tuh, gitu. Tuh kan responnya biasa aja, lain sama duit, bener kan? Kacau ini ya. Wa annaha afdalul kalam. Kalau ditimbang-timbang, dibanding-banding dengan zikir yang lain, udah. Ini yang paling afdal, ini yang paling menang, yang lain kalah. Wa annaha ta'dilu mi'ata raqabatin. Kita membaca ini kalimat al-baqiyatus shalihat, ta'dilu mi'ata raqabatin, sebanding, Masya Allah nih, sebanding setara dengan memerdekakan 100 orang budak. Wa mi'ata farasin muljamatin musri'atin fisabilillah, setara sebanding dengan 100 ekor kuda yang lengkap dengan pelananya. Pelana itu tempat duduknya, yang lengkap dengan tali kekangnya, musri'atin yang cc-nya itu 1000 cc kali. Kalau cc motor berapa paling kencang itu? Nggak ada kuda perang pakainya, gitu, nggak ada. Di mana-mana kuda perang itu yang paling kencang 100. Masya Allah. Wa mi'ata badanatin muqalladatin mutaqabbalah, sebanding dengan badanah 100 ekor unta. Masya Allah. Muqalladah mutaqabbalah, unta plus dengan tali kekangnya lagi, nih unta penurut. Ini unta yang paling murah itu harganya 2.000 real. Sekarang cruise-nya taruhlah paling rendah kemarin 4.000. 2.000 kali 4.000 8 juta. Ya, betul nggak? 2.000 kali 4.000 100 ekor 8 miliar. Hah? 800 juta, 8 juta kali 100 800 juta. Ada yang pernah sedekah segitu?
Di sini. Nggak usah malu-malu, angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang pernah sedekah 800 juta, nggak usah malu-malu. Ayo, silakan, ayo. Supaya bisa niru. Oh, ini ahli sedekah sesungguhnya. Ada? Kan saya bilang mentang-mentang senyum ibadah, kotak amal lewat disenyumin. Ya mentang-mentang senyum itu ibadah, kotak amal lewat disenyumin. Ente kenapa? Ada lagi ibadah, bukan ibadah pelit ente korek. Kotak amal disenyumin. Nih. Nggak ada yang pernah kan 800 juta. Itu baru unta. Kuda perang itu lebih mahal dari unta. Lah kalau harganya paling rendah misalkan 10 juta harganya satu kuda, nggak mungkin kayaknya lebih 20 juta. Itu kuda Prabowo sih yang punya, kita kuda rumah Prabowo ini. Tanya Pak Bro, kuda ente berapa itu? Taruhlah berapa? Miliaran. Satu. Semiliar kalau 100? Miliar aja puyeng aja dah. Ada boro-boro miliaran sedekah. 55.500 yang masuk ke kotak amal yang 500 mau masuk surga Firdausil A'la gitu. Dari mana? Malaikat juga bingung. Salah kamar. Gesit banget pun masuk aja. Mau mana bro? Surga. Gope. Sini. Gope kenceng banget jalannya. Buru-buru aja lagi. Allahu Akbar. Bukan hanya itu, wala tadaru dzamban. Kamu baca dosa kamu habis. Kamu baca dosa habis. Wala yasbikuha amalun. Tidak ada yang bisa menandingi kalimat ini. Gak ada. Jadi jangan pakai nyari-nyari tadi waringin sungsang, beraja musti, sayap angin, nggak usah. Nah ini wala yasbikuha amalun, gak ada satupun amalan yang bisa menandingi bacaan ini. Wa annaha tujzi 'anil Qur'an. Nah ini bacaan ini mencukupi bacaan Al-Qur'an. Nanti kita bahas di hadis setelahnya. Fafham, pahami baik-baik, ya kata Imam Abdullah Al-Haddad, anna hadza liman qalaha marrah. Ini bagi orang yang membacanya satu kali. 100 ekor kuda, 100 membebaskan budak 100 ekor budak, 100 ekor unta, dosa diampunin, amalan yang paling afdal. Kata Imam Abdul Al-Haddad, fafham, pahami baik-baik, anna hadza liman qalaha marratan, ini kalau dibacanya satu kali. Faman qalaha talatan, lah kalau dibacanya 3 kali, falahu 300 badanatan muqalladah mutaqabbalah, 3 kaliin aja berlipat-lipat, 3 kali lipat. 100 kuda jadi 300 kuda, 100 onta jadi 300 onta. Apa lagi? 100 budak 300 budak. Dosa bertingkat-tingkat dosa. Udah. Tuh kan biasa-biasa aja kan. Beda sama fulus bener ini. Berkali-kali ini Pak barusan. Beda sama daya tariknya sama fulus beda. Nah ini tidak disebutkan rawinya siapa. Beliau cuma mengatakan al-hadis. Di sini yang pertama mujibatun lil jannah, barang siapa yang membaca maka dia mesti atau wajib masuk surga. Ini di akhrajahu Imam Al-Bazzar. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Tulis di situ. Oh, ini yang pertama annaha mujibatun lil jannah, itu ada enggak tuh? Annaha mujibatun lil jannah yang pertama tadi. Nah, tulis itu HR Al-Bazzar. Tulis di situ. Kemudian yang kedua wa annaha girasul jannah. Itu adalah tanaman surga. Ini balik lagi ke sebelumnya hadisnya. Kan tadi kan wa warada annaha mujibatun lil jannah. Udah ketemu itu? Udah dapat. Nah, itu kan mujibatun lil jannah itu hadisnya hadis siapa? Ini kan gabungan hadis ini. Annaha mujibatun lil jannah itu hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Kemudian girasul jannah yang membaca Al-Baqiyatus Sholihat itu nanam pohon surga. Itu riwayat siapa? Riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang ketiga, ahabbul kalami ilallah, ucapan yang paling Allah cinta, seabdol-abdolnya bacaan, itu rawahu Abu Dawud. Kemudian setara dengan membebaskan 100 budak, 100 kuda, 100 unta, itu riwayat Imam At-Tabrani. Ini siapa yang ngorek-ngorek ini, ya Allah, ini ada siapa nih, saking banyaknya nih. Dan dikumpul-kumpulkan gitu aja oleh beliau. Kemudian wala tazaru dzamban, dosanya yang baca ini dia diampuni. Kemudian tidak ada amal yang bisa menandinginya. Ini adalah riwayat Imam At-Tabrani juga.
Nah ini kalau yang nomor ini bagi orang yang membaca ini maka dosanya habis dan tidak ada amal yang bisa menandinginya. Ini berkaitan dengan Ummu Hani binti Abi Thalib, sepupunya Nabi berarti ya. Ummu Hani namanya, binti Abi Thalib, anaknya Abu Thalib. Abu Thalib ini siapa? Mamangnya Rasul. Nah ini dalam riwayat pernah saya baca, beliau itu dimasukkan ke neraka, nerakanya paling ringan, paling rendah. Nah serendah-rendahnya siksaan api neraka, kita nginjek kerikil api neraka, kepala kita pecah. Masya Allah ya. Serendah-rendahnya siksaan api neraka, disuruh nginjek kerikil api neraka, kepala kita pecah. Jangankan kerikil neraka, puntung rokok aja lompat. Puntung rokok, astagfirullah. Udah bayangin api neraka, kerikilnya. Ada yang mau nyobain? Naudzubillah. Ini Ummu Hani ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, umur saya udah tua, badan saya udah lemah. Nah ini nih, ini amalan ini kita kasih ke buat orang-orang tua kita. Kan kadang-kadang nih, saya punya nenek itu ya, Haji, ini Uwa mau cerita, kalau orang Betawi, Uwa nih mau nanya, amalan apa sih yang Uwa bisa baca? Uwa udah tua, gitu. Nah ini nih, sama nih Ummu Hani nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya udah tua, badan saya udah lemah. Fadullani ala amalin a'maluhu wa ana jalisah. Tolong dong kasih saya amalan ya Rasulullah. Bukan duit yang diminta. Bukan amalan duit. Saya minta amalan yang pahalanya gede tapi saya santai ngerjainnya sambil duduk-duduk. Sambil selonjor ya Rasulullah. Kan udah tua. Ini kan orang tua kita banget kan? Diwakili oleh Ummu Hani. Maka beliau mengatakan, wahai Ummu Hani, kalau kamu membaca Allahu Akbar, berarti itu lebih baik dari kamu memerdekakan 100 budak. Ummu Hani, kalau kamu membaca Subhanallah, itu lebih baik dari membebaskan sebanding atau lebih baik dengan membeli budak 100 orang. Wahai Ummu Hani, kalau kamu membaca Alhamdulillah, itu lebih baik dari 100 kuda. Tadi yang kita baca tadi. Nah, akhirnya beliau mengatakan lam yasbikha amalun wa lam yabqa ma'ha dzambun. Wahai Ummu Hani, kamu jangan minta lagi amalan yang lain, sebab amalan ini yang paling mujarab, yang paling afdal, wa lam yabqa ma'ha dzambun, dan amalan ini apabila kamu baca bisa menghapus dosa. Di sini kita tarik hikmah lagi. Satunya amalan luar biasa. Jadi kalau nenek-nenek kita nih, kita punya nenek, kita punya orang tua, daripada nonton sinetron mulu, drakor ya elah, nenek-nenek nonton drakor. Nek, sini nek, baca nek subhanallah, alhamdulillah. Sambil nonton TV gak apa-apa, biarin. Kan jali satun tadi kan. Yang bisa saya kerjain sambil santai ya Rasulullah. Ya, jadi ini kita punya amalan yang diwakili oleh Ummu Hani. Kita minta orang tua kita, Bu, Mak, Pak, banyak-banyak baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita banyak-banyak suruh baca ini. Ini yang kedua hikmahnya, Rasulullah tuh enggak saklek. Ya Rasulullah minta amalan dong, yang saya ngerjain santai. Nggak bisa, nggak ada. Pokoknya zikir itu kudu begini, kudu hadap kiblat tuh nggak ada, kata nenek-nenek. Ya mati dah gua dah. Keburu mati dah, galak banget Nabi saya ini. Enggak. Ini kita lihat nih nenek. Jadi Rasulullah itu cerdasnya apa ya? Beliau melihat kondisi si penanya. Dilihat, oh begini, disesuaikan. Ini kita nih Ustadz kudu peka. Lah tukang mabuk disuruh tahajud, bagaimana ceritanya? Gak bakal nyambung, dilihat dulu apa nih kayaknya nih. Kita kudu pinter kayak Rasulullah tadi kayak gitu. Ya, seperti itu. Kemudian wa annaha tujzi 'anil Qur'an. Membaca kalimat ini al-baqiyatus shalihat ini sebanding dengan membaca Quran. Bagi orang yang nggak bisa baca Quran. Nah, Pak Ustadz, saya nggak bisa baca Quran, kudu belajar ente. Emang dasar ente. Begini nih kalau tua nih, bahasa kecilnya nggak belajar, orang dimarah-marahin. Begitu kan kita. Saya pernah tuh datang teman saya, teman SD, bari mabok. Assalamualaikum, Ji. Ane sekarang mau tobat. Ini ceritanya nyata ini. Ane mau sholat, sholat. Tapi ente dengerin dulu ya, ane baca Fatihah ya. Bismillah, bismillahnya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Malik apa Ji? Ini Malik apa ya? Malik apa sih? Malik Yaumiddin. Oh iya. Malik Yaumiddin. Iya.
Iya apa ya katanya? Ini nyata ini. Datang ke Bojong. Masya Allah saya bilang. Aku bilang, wah dasar ahli neraka ente. Lah kan sekarang begini, Fatihah nggak hafal, sholat apa yang dibaca? Ayo saya mau tanya Ustadz nih, kalau ada jamaah, dia mu'alaf, baik mu'alaf yang baru pindah agama atau mu'alaf yang baru taubat nih. Ustadz, saya mau taubat, tapi saya nggak bisa baca Quran, saya nggak hafal Fatihah. Gimana? Ente nggak sah sholat ente. Begitu. Jadi suruh baca apa? Ini bacaannya di fikih itu ini. Kalau kamu nggak bisa baca Fatihah, maka baca ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Kalau memang tidak bisa, ini pengganti Fatihah. Lah kalau kamu nggak bisa membaca Quran, baca ini. Yang nggak bisa baca Quran loh, ingat tuh, bukan yang udah bisa. Nah, karena ada hadisnya, ada dalilnya. Sebanding dengan baca Quran. Subhanallah. Udah hatam, udah alhamdulillah. Udah hatam, udah alhamdulillah. Jadi bacanya apa? Kacau. Jangan malas-malas. Lah ini asbabul wurudnya apa? Kalau ayat asbabun nuzul, asbab turunnya ini ayat. Kalau hadis asbabul wurud. Kenapa bacaan ini bisa menandingi bacaan Al-Qur'an? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang sahabat, rajulun, enggak tahu siapa nih orangnya. Sahabat banyak menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan ini sahabat, "Ya Rasulullah, inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'an." Ya Rasulullah, saya masuk Islam baru. Boro-boro baca Quran, boro-boro ngapal Quran, baca aja saya nggak bisa. Ini ummi. Nah, kan Nabi kita adalah an-nabiyil ummi, orang yang buta huruf, nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca Quran ya Rasulullah. Saya nggak hafal. Terus gimana? Saya sholat. Ada nggak amalan yang bisa saya baca baik di dalam sholat maupun di luar sholat? Siapa ini yang ngomong gini? Yang minta amalan itu siapa? Sahabat minta amalan. Ini sahabat mau sholat tapi nggak bisa baca apa tadi? Kebayang nggak sahabat Nabi nggak bisa baca Fatihah? Gimana? Ini kayaknya Ustadz kayaknya tensinya tinggi banget. Masya Allah ente umbat tuh Rasulullah nggak bisa baca Fatihah. Lah ini sahabatnya Nabi nggak bisa mau ngomong apa ente? Jangan dipikir sahabat Nabi imannya kuat semua, jangan dipikir sahabat Nabi itu keimanan yang sama, enggak, beda-beda. Tapi mereka tetap udul ya, mereka tetap adil. Bahkan mereka semuanya radhiyallahu anhum, Allah ridho ke mereka. Cuman masalahnya itu enggak semuanya sama. Ini buktinya, ya Rasulullah, saya mau sholat, terus kagak bisa Fatihah. Ada nggak bacaan lain yang bisa saya baca? Siapa itu? Jadi sahabat Nabi itu macam-macam. Jangan pikir sahabat Nabi lempang semua. Lah ada sahabat Nabi itu tukang mabok. Siapa namanya? Nuaiman radhiyallahu, tetap radhiyallahu anhu. Begitu mabuk dikepretin, jebret, taubat ya Rasulullah, bener saya kagak enggak mabuk lagi, bener. Besok mabuk lagi. Kata Rasulullah, tempelengin lagi, jebret, taubat saya Rasul, taubat. Besoknya mabuk lagi. Itu dulu Rasulullah itu berfatwa, mabuk itu 3 kali batasnya. Lebih dari 3 kali potong lehernya. Karena sahabat Nuaiman mabuk, tobat, mabuk lagi. Tobat, mabuk lagi. Habis kan? Keempat mabuk lagi. Nggak jadi. Pukulin aja kata Rasulullah. Kalau nggak ada sababiahnya sahabat Nuaiman, ini nih depan saya ini. Wah lehernya pecah semua ini. Itu yang di jalan-jalan itu umat siapa itu? Umat Rasulullah itu. Palanya nggak ada semua itu. Karena sababiah sahabat Nuaiman. Sampai-sampai ini sahabat Rasulullah melaknat Nuaiman. Kan kita gini nih, naudzubillah, ada abah nih punya murid kesayangan, bader. Kita marahin nggak? Ente malu-maluin Habib. Ente kan dekat sama Habib. Ente ngerusak nama Habib. Ente gimana? Bener nggak? Dan ini bukan Habib lagi, engkongnya. Ente kakeknya Habib. Nuaiman, ente tuh dekat sama Rasulullah. Gak malu-maluin Rasulullah. Dilaknat kamu oleh Allah. Dibela sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La tal'anu. Kalian semua jangan melaknat Nuaiman. Kenapa? Fa innallaha yuhibbu rasulah, yuhibbullaha wa rasulah. Sebab Nuaiman mencintai Allah dan Rasulnya. Cinta mah cinta, tapi lempangan mabuk malah lain lagi. Ini bedanya gini. Nah, barangkali kita husnuzon ya. Teman-teman yang di luar yang masih mabuk, cinta mah cinta sama Allah. Cinta mah cinta ke Rasulullah, tapi nah mabuknya mah Nuaiman banget. Macam-macam sahabat itu. Dan satu-satunya sahabat yang berani ngerjain Rasulullah ya ini Nuaiman. Ada tukang makanan dipanggil sini.
anterin buat Rasulullah, bilang dari saya. Ini dibawa aja tukang makanan dibawa. Ya Rasulullah, kata Nuaiman suruh makan, dimakan. Lah yang nganterin makanan nggak pulang-pulang. Diam aja. Kok nggak belum pergi, lah belum dibayar ya Rasul. Lah ini Nuaiman gimana sih? Nuaiman, saya pengen banget kasih hadiah ke Rasul tapi nggak punya duit. Jadi kan ya pahala dapat. Iya, pahala dapat nggak hadiah kan? Ini dia ditombokin orang. Sayyidina Utsman bin Affan itu kan sahabat Rasulullah hebat luar biasa nih. Satu-satunya di antara cuma ada 4 orang yang saya ingat yang berhasil menghatamkan bacaan Quran dengan sholat 1 rakaat adalah Sayyidina Utsman. 1 rakaat hatam 30 hari bulan Ramadan. Gak ada yang hatam ini kita. Ini Sayyidina Utsman 1 rakaat hatam Quran. Ada aki-aki buta matanya, dia mau kencing tuh. Begitu dia kencing, hei, ki, masjid. Oh ya, di mana? Di sana. Jadi sahabat nunjukin doang di sana WC-nya. Diantar enggak? Nuaiman jahil. Nah ini mangsa. Ki, mau ke mana Ki? Mau kencing. Ayo Ki saya antar. Dianterin ke pojokan masjid. Nah ini WC Ki, kencing di sini. Ditinggal sama Nuaiman. Begitu aki-aki kencing, jamaah kan teriak, wah ini masjid. Ya Allah. Kenapa saya kencing di sini? Karena tadi ada yang nuntun saya. Katanya ini WC, ya saya kencing di sini. Wah, ini pasti Nuaiman nih katanya. Pasti Nuaiman nih. Siapa itu Nuaiman? Begini. Demi Allah, kalau ketemu Nuaiman, saya pukul pakai tongkat ini. Kata si aki-aki itu ngancam. Wah, dia lama nggak nongol Nuaiman. Begitu udah lupa nih aki-aki, dia datang lagi ke masjid. Nah, ini aki-aki kemarin ya. Ki, sini Ki. Saya dengar aki katanya nyari-nyari Nuaiman. Padahal yang nanya siapa? Nuaiman. Iya, ini kurang ajar itu orang. Mau nggak saya anterin ke orangnya? Orangnya lagi sholat Ki. Siap, ayo cepetan. Dianterin ke siapa? Sayyidina Utsman lagi sholat. Saat itu Sayyidina Utsman khalifah, presiden. Nah Ki, di depan aki persis Nuaiman. Kencang, pukul sekencang-kencang. Nggak pakai aba-aba lagi. Baku atau heboh masjid. Presiden digebugin aki-aki. Nah kabur. Nuaiman kabur begitu. Ini apaan? Emang si yang saya pukul siapa? Kan buta. Yang saya pukul Sayyidina Utsman. Allah, katanya Nuaiman. Siapa kira-kira? Kerjaan Nuaiman lagi. Luar biasa. Jadi makanya gini, kita ini jadi ustadz ini jangan terlalu kaku, jangan terlalu tegang. Rasulullah itu begitu. Orang Arab Badui datang mau curhat kepada Rasulullah, markirin onta. Begitu keluar, ontanya disembelih sama Nuaiman. Begitu keluar mau pulang, ya Muhammad, ini orang baru masuk Islam nih, bisa kafir lagi nih. Muhammad gimana anda mau curhat, onta saya mati. Begitu lihat, siapa ini? Di situ ada Umar, Utsman, komplit sahabat-sahabat besar. Siapa ini kerjaannya? Kata Rasulullah. Siapa lagi ya Rasul? Siapa? Nuaiman. Padahal yang nyuruh siapa? Sahabat-sahabat tadi. Sahabat-sahabat Nuaiman sini. Ente berani nggak motong itu onta? Ya kalau ada yang nanggung jawab berani, kita yang nanggung jawab. Kata sahabat yang lain tuh, kita yang nanggung jawab kan kadang-kadang kita gitu. Lu berani nggak ngutang? Kalau abah marah, aneh tanggung jawab. Begitu udah waktunya mah kabur semua. Begitu siapa yang nanggung jawab ini? Nuaiman ya Rasul, takut juga sahabat yang lain. Udah ngumpet, dia masuk ke dalam gorong-gorong pakai pelepah korma dia ngumpet. Nuaiman. Nah ini dia ngomong sama yang punya rumah. Janji salaman ya, deal. Kalau Rasulullah nanya sama rombongan yang sini, bilangin kamu nggak ngelihat Nuaiman, awas loh. Sahabat itu, masya Allah, ya oke deal. Gak tahu masalahnya apa nih, deal aja udah. Begitu deal, datang Rasulullah masuk. Pulang, ada Nuaiman nggak? Kan tadi dia ngomong apa tadi? Udah deal kan? Pokoknya kalau ditanya ngelihat Nuaiman nggak, bilang nggak lihat. Ya Rasulullah, saya nggak ngelihat Nuaiman ya Rasulullah. Tapi tangannya nunjuk. Saya nggak tahu Nuaiman di mana ya Rasulullah. Karena yang nanya Rasul kalau dijawab saya nggak lihat ya Rasulullah, dosa nih, dosa besar membohongi Rasulullah. Sedangkan dia udah pegang apa tadi? Janji sama Nuaiman. Lihat Nuaiman nggak? Jadi matanya kemana saya nggak lihat ya Rasulullah, tapi tangannya pakai isyarat. Diangkat sama Rasulullah, ya Nuaiman. Siapa yang menyuruh kamu? Lah itu yang menyuruh tuh. Itu tuh yang menyuruh semua. Akhirnya masya Allah, Rasulullah nggak marah. Itu kan di dalam lubang ya, penuh debu, dilap wajahnya Nuaiman oleh Rasulullah SAW sambil ketawa. Sahabat bayarin ontanya, bayarin. Akhirnya makan daging onta semuanya. Masya Allah. Jadi kita nih sebagai mu'alim nih jangan terlalu kaku. Wah DM-nya aja pengen ditakutin. Ya Allah, mau ngapain sih jadi Rasulullah nggak begitu-begitu juga kayak lesah. Jadi sahabat Rasulullah datang minta amalan. Ya Rasulullah saya pengen sholat tapi nggak bisa baca Fatihah. Maka diajarkan oleh Rasulullah apa?
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini fikih juga ya. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa baca Fatihah dalam sholat, maka diwakili oleh bacaan ini. Sahabat ini menerima, langsung berangkat, cabut. Nggak lama balik lagi. Ya Rasulullah, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah ini kan kalau saya terjemahin ini kan buat Allah semuanya ya. Buat Allah semua, subhanallah, Allah maha suci. Semua diurai sama dia. Jago nih. Ini kan buat Allah semua, pujian buat Allah semua ya. Iya, lah buat sayanya mana? Coba tuh sahabat. Jadi jangan buat Allah semua, masa muji-muji doang. Buat saya mana ya Allah? Ya Rasulullah, minta dong. Jadi dia minta. Bukan hanya itu, dia minta amalan buat dia sendiri. Itulah kerennya sahabat. Jadi kita juga kalau mau pakai licik ini nih gitu. Kita datang, Bib, gimana caranya supaya ibadah saya rajin. Udah dikasih gitu kan, pura-pura keluar gitu. Bib, ini kan supaya rajin ibadah. Supaya rezeki lancar gimana, Bib? Udah duit lagi aja. Nah, kemudian ini Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ini kan buat Allah semuanya. Buat saya mana? Masa saya nggak kebagian? Oh, kata Rasulullah senyum. Pintar ini anak, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, baca oleh kamu, Allahumma arhamni. Ya Allah, rahmati aku. Warzuqni, tuh kan. Berikan aku rezeki, itu duit lagi aja kan. Berikan aku rezeki. Takut dikomplain lagi Rasulullah nanti. Wa'afini, ya Allah jauhkan kami dari kesusahan. Wahdini, dan berilah kami petunjuk jalanmu yang lurus. Nah, langsung sholat. Begitu sholat, langsung dia menghitung. Ini dia, berapa pahala yang saya dapat. Langsung dihitung sama orang Arab Badui ini. Berapa pahala ini. Rasulullah ngeliat senyum. Apa kata Rasulullah? Belum mengatakan amma hadza faqad mala yadahu minal khair, kata Rasulullah. Demi Allah, ini orang di tangannya penuh dengan kebaikan. Padahal cukup membaca apa tadi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang terakhir, balik lagi ke kitab wa min kitabi mujibatir rahmah, dalam kitab mujibatir rahmah lil imami Raddad yang dikarang oleh Imam Ar-Raddad. Qala, Rasulullah bersabda, wa warada anhu, beliau bersabda, Imam Raddad bersabda, mengatakan, wa warada anhu alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudu junnatakum. Ketika Rasulullah lagi ngumpul dengan sahabat, Rasulullah tiba-tiba mengatakan, tuh Rasulullah kadang-kadang begitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung khudu junnatakum, persiapkan tameng kalian, apa namanya tameng, perisai kalian, persiapkan baik-baik. Ini lagi begini nih, kaget sahabat. Min aduwin qad hadar, ya Rasulullah, min aduwin qad hadar, apakah musuh udah datang? Musuh dari mana ya Rasulullah? Oh, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu Rasulullah siapkan peralatan perang kalian, siapkan tameng kalian, siapkan perisai kalian. Ya Rasulullah, min aduwin qad hadar, apakah musuh datang? Rasulullah mengatakan, la, bukan musuh. Walakin junnatukum minan nar, akan tetapi siapkan benteng apa namanya tadi? Perisai kalian, tameng kalian dari api neraka. Tameng dari api neraka apa ya Rasulullah? Beliau mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fa innahunna, sebab keempat bacaan kalimat tersebut, ya'tina yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat nanti, mujannabat muaqibat, dia akan menjaga dan mengawal orang-orang yang membacanya dari jilatan api neraka. Wa hunnal baqiyatus salihat, itulah yang disebut dengan al-baqiyatus salihat. Rawahu At-Tabrani, ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Logikanya begini. Kalau musuh di depan kita cuma satu, ya tamengnya juga kita siapin berapa? Satu ya. Musuh di depan ya, udah kita begini. Lah masalahnya, musuh di depan, musuh di kanan, musuh di kiri, musuh di belakang, musuh di atas, musuh di bawah. Mau pakai satu tameng? Hah? Enggak, harus berapa tameng? Sebanyak-banyaknya tameng, gitu kan? Lah kalau kita pengen selamat dari jilatan api neraka kanan, kiri, atas, bawah, perbanyak tamengnya. Maksudnya apa? Perbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Ini dia nanti dia akan seperti air bah nih. Dia akan apa namanya? Sekali subhanallah datang, yang ini nyambut. Subhanallah, alhamdulillah nyambut. Alhamdulillah nyambut, la ilaha illallah nyambut. La ilaha illallah nyambut, Allahu akbar nyambut. Itu baru sekali. Yang bacanya baru sekali mah. Subhanallah alhamdulillah.
Kan tadi kerikilnya aja kepala pecah. Kalau ditowel sama neraka dikit ya gimana? Makanya perbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian dengan barokahnya ini kita baca 3 kali ini, Allah selamatkan kita dari gilatan api neraka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita amalkan. Bagi yang memang nggak sempat baca rotib, ya minimal hafal lah ini. Masa nggak hafal? Hafal ini? Kalau ini kan zikir yang keberapa? Yang kedua ya? Zikir yang pertama apa? Lahul mulku wa lahul hamdu. Kan 2 nih sedikit ya. Bangun tidur, la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu tiap hari dawamkan. Kalau memang baca rotib nggak sempat semuanya. Nah, nanti dengan sendirinya kalau kita udah tahu faedah-faedah. Ini belum habis ini. Ya, ini faedahnya masih banyak. Apa mau dilewat-lewat begitu aja apa mau dituntasin, Mbak? Terserah saya. Hah? Gimana? Ini sengaja kalau sekedar baca asal lewat bisa aja, cepet malah. Saya enak-enak aja. Tartil aja insya Allah kita baca secara tartil karena tadi banyak hikmah-hikmah yang kita bisa dapat dari situ. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali bulan depan dalam keadaan sehat, panjang umur. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit, orang-orang tua kita yang sakit, keluarga-keluarga kita yang sakit, segera Allah angkat penyakitnya supaya bisa aktivitas lagi. Ala hadiniya wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ditutup doa oleh guru kita. Mari kita tutup majelis kita dengan tartil zikir. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini Allah SWT ampuni semua kita dan dosa kedua orang tua kita, diselamatkan kita dunia dan akhirat, dimatikan kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, diluruskan segala hajat niat kita. Alhamdulillah wa nabiyina min qabli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya.